Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7172. Hari ini Bu Eni akan melanjutkan materi tentang besaran dan satuan. Mudah-mudahan dengan metode Bu Eni mengajar seperti ini, kalian akan lebih jelas dan lebih paham. Sebelum kita mulai, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, satuan adalah pengertiannya nilai besaran yang diukur. Ya, contohnya kemarin bagaimana kita menentukan besaran, menentukan satuan, dan menentukan kuantitas pengukuran. Ada disediakan contoh beberapa air mineral dengan beberapa ukuran. Misalnya Adi membeli air mineral sebesar 600 ml. Jadi air mineral isinya itu adalah merupakan besaran, 600-nya merupakan kuantitas pengukuran, kemudian mililiternya adalah merupakan satuan. Satuan itu dibagi menjadi dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Apa itu satuan baku? Satuan yang sudah memiliki keseragaman antara negara yang berstandar internasional dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, satuan yang ditetapkan tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun, misalnya tidak berubah karena perubahan suhu. Yang kedua adalah satuan tersebut harus selalu sama dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga adalah satuan yang ditetapkan harus mudah ditiru oleh siapa saja yang menggunakan. Yang keempat adalah satuannya tetap. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak berstandar internasional. Kemarin sudah diberikan contoh gambar-gambarnya seperti depa, gayung, hasta, dan lain sebagainya. Jengkal juga termasuk satuan tidak baku. Mengapa disebut satuan tidak baku? Karena satuan tersebut berlaku hanya setempat saja dan hasil pengukurannya tidak selalu sama. Contohnya, jengkal tangan temanmu dengan jengkal tangan Bu Eni dalam pengukuran benda pasti ukurannya berbeda. Nah, di hari ini Bu Eni juga akan menekan alat-alat ukur. Alat di bawah ini adalah untuk mengukur massa, namanya adalah neraca atau timbangan. Tidak semuanya timbangan itu sama dalam mengukur massa benda. Ada yang namanya neraca seperti ini adalah fungsinya untuk mengukur ukuran emas ya, gram dan lain sebagainya. Kemudian yang seperti ini itu adalah bisa untuk mengukur berapa ton ya, beras dan lain sebagainya. Serta yang lainnya ini adalah sama untuk berupa timbangan untuk mengukur massa benda. Ada alat di bawah ini adalah untuk mengukur panjang ya. Nomor 1 itu adalah namanya jangka sorong, nomor 2 adalah penggaris, nomor 3 itu adalah meteran kelos, kemudian yang keempat ini adalah meteran elektrik, dan yang kelima ini adalah mikrometer skop. Ya, jangka sorong itu berfungsi untuk mengukur dimensi luar dan dalam benda. Sedangkan penggaris, alat yang berfungsi untuk mengukur benda yang tidak begitu panjang, tingkat ketelitiannya ada 1 mm atau 0,1 cm. Meteran kelos itu adalah alat yang berfungsi untuk mengukur panjang hingga 50 meter. 4. Meteran digital atau meteran laser berfungsi untuk mengukur ruangan luas dan besarnya. Mikrometer skop, alat untuk berfungsi untuk mengukur besaran yang sangat pendek seperti tebal, selai kertas, dan diameter benda. Berbentuk silinder, tingkat ketelitiannya adalah 0,0 mm. Stopwatch dan jam itu adalah alat ukur untuk mengukur waktu. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Amperemeter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, di bawah ini dikasih slide yang mungkin tidak ada di catatan kalian. Bagaimana mengkonversikan satuan, misalnya dari kilometer ke hektometer, maka setiap turun satu tangga, maka dikalikan dengan 10. Begitu juga dari milimeter menjadi sentimeter, maka dibagi dengan 10. Setiap turun ke bawah dikalikan 10, naik ke atas dibagi dengan 10.
Cara mengingatnya, tadi kalian ada di atas kucing hitam dalam mobil, Desi Senti mondar-mandir. Nah, kalian cara mengingatnya seperti ini, kilometer itu km, hektometer itu hm, dam itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, dan mm itu milimeter. Ya, cara mengingatnya dengan seperti ini. Kemudian untuk mengukur massa itu sama, cara mengingatnya cuma diganti kucing hitam dalam got Desi Senti mondar-mandir, sama cara mengingatnya ya. Setiap turun kilometer ke hektometer itu sama juga on. 1 on itu berapa? 10. Ya, gitu. Jadi kalau turun dikalikan 10, naik dibagi dengan 10. Contohnya soal yang sudah saya berikan di slide berikutnya, yaitu mengenai konversi satuan. Ya, misalnya 0,3 km dijadiin cm. Untuk menjadi kilometer menjadi sentimeter, itu berarti diturun, ya, sehingga dikalikan dengan 100.000 cm ya. Jadi hasilnya seperti ini. Begitu juga yang nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Oke, saya akhiri dulu materi Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.